Salam Pramuka, salam. Perkenalkan, nama saya Eri Arliani, NIM 2019161010, kelas 4A Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang, mata kuliah Kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami TKU, TKK, dan SKAU, SKK, serta Pramuka Garuda. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Pengertian syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pembagian minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Yang pertama, SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Kedua, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Yang ketiga, SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan siaga mula, tingkatan siaga bantu, dan tingkatan siaga tata. Yang keempat, SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, tingkat penggalang terap. Selanjutnya yang keenam, SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. Keenam, SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkatan saja, ialah tingkat pandega. Tanda kecakapan umum atau TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Tanda kecakapan umum juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama TKU Pramuka Siaga dibagi menjadi 3, yaitu TKU Siaga Mula, TKU Siaga Tata, dan TKU Siaga Bantu. TKU Pramuka Penggalang dibagi juga menjadi 3, TKU Penggalang Ramu, TKU Penggalang Rakit, TKU Penggalang Terap. TKU Pramuka Penegak dibagi menjadi 2, yaitu TKU Penegak Bantara dan TKU Penegak Laksana. Sedangkan untuk TKU Pramuka Pandega, tanda kecakapannya cuma TKU Pandega. Syarat kecakapan khusus SKK dan tanda kecakapan khusus TKK. Yang pertama, SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. Yang kedua, SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. 3. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya sehingga dapat mendorong semangat menjadi wirausahawan di masa mendatang. Keempat, TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. Kelima, TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Warna dasar TKK-nya kuning. Yang
B. Bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK-nya merah. C. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasarnya TKK hijau. D. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK-nya putih. E. Bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK-nya biru. Yang keenam, TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. A. Pramuka siaga. Hanya satu tingkatan berbentuk segitiga atau puncak di bawah, dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. B. Pramuka penggalang, penegak, dan pandega terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2, cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat media berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5, beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Yang keempat, yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, penegak, dan pandega ialah warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK penegak pandega kuning. 7. TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin pada kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk contoh atau penjelasan yang lebih jelas terdapat pada gambar di bawah ini. Syarat Pramuka Garuda dan tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda. Yang pertama, seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda. Ialah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda atau TPG. Yang kedua, SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Yang ketiga, yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega ialah warna dasar TPG-nya. Yang pertama, TPG siaga warna dasar hijau, TPG penggalang warna dasar merah, TPG penegak warna dasar kuning, TPG pandega warna dasarnya coklat. Dapat kalian lihat contohnya di sebelah kanan. 4. SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. 5. SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. 6. SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. 7. SPG pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. 8. Pemegang TPG berkewajiban yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Yang kedua, mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda. Baik, kesimpulan pada materi saya kali ini adalah pelaksanaan SKU, TKU, SKK, TKK, SPG, dan TPG dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu, pembina pramuka hendaknya tidak henti-hentinya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan SKU, SKK yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik dan menyelesaikan SPG sehingga menjadi pramuka Garuda yang akan dapat menjadi teladan bagi rekan-rekannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.